Mari kita lihat firman Tuhan dari Amsal 27. Amsal 27, kita baca banyak sampai ayat 27 ya. Amsal 27, ayat 1 sampai 27. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau, dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal, dan bukan bibirmu sendiri. Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya, tapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Panas hati kejam dan murka melanda, tapi siapa yang dapat tahan terhadap cemburu? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tapi bagi orang yang lapar segala yang pahit dirasakan manis. Seperti burung yang lari dari sarangnya, demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Janganlah kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu, jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Anakku, hendaklah engkau bijak. Sukakanlah hatiku, supaya aku dapat menjawab orang yang mencela aku. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah, iya. Tapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ayat 13, ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Siapa menahannya, menahan angin, dan tangan kanannya menggenggam minyak. Ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya, dan siapa menjaga tuannya akan dihormati. Ayat 19, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Dunia orang mati dan kebinasaan tak puas, demikian mata manusia tak akan puas. Kui untuk melebur perak, dan perapian untuk melebur emas, dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung, dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. Ayat 23, kenallah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewan. Ayat 24, karena harta benda tidaklah abadi, apakah mahkota tetap turun-temurun? Kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak, dan rumput gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai domba muda untuk pakaianmu, dan kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang. Ayat yang ke-27, pula cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu, dan untuk menghidupi pelayan-pelayanmu perempuan. Coba kita lihat kembali ayat yang ke-19, Bapak Ibu. Ayat 19 kita lihat, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Nah, ayat-ayat di atas ini menyatakan bahwa hati manusia itu mencerminkan manusia. Artinya apa yang ada dalam hati seseorang pasti akan terrefleksi dalam ucapannya, akan terrefleksi dalam tindakannya. Jadi kalau kita mau lihat hati seseorang, kita bisa lihat saja ucapan orang itu. Atau kita bisa saja lihat tindakan orang itu. Maka Bapak Ibu dan saya sudah bisa menilai orang itu. Menurut Amsal 27 ayat 19. Seperti air mencerminkan wajah, demikian hati manusia mencerminkan manusia itu. Ya, kalau hati tidak beres, maka segala ucapan dan tindakan pun pasti tidak beres. Jadi kita bisa menilai orang-orang di sekitar kita, tahu hati mereka seperti apa, lihat dari ucapannya, lihat dari tindakannya. Kalau ucapan dan tindakannya tidak beres, hatinya juga tidak beres. Itulah sebabnya penulis Amsal, yaitu Salomo, menasihatkan agar
kita senantiasa menjaga hati dengan penuh kewaspadaan. Karena dari situ akan terpancar kehidupan menurut Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mengapa harus selalu diingat? Mengapa harus selalu dijaga? Mengapa hati harus selalu dijaga? Kenapa? Kenapa harus dijaga? Karena dapat menimbulkan berbagai masalah, dapat menimbulkan berbagai persoalan, berbagai halangan dalam kehidupan keseharian kita. Ada banyak orang yang jaga rumahnya, jaga mobilnya, jaga pakaiannya, tapi dia nggak jaga hatinya. Sehingga akhirnya bertengkar dengan istri, bertengkar dengan suami, anak-anak tidak tunduk pada orang tua, bertengkar dengan teman, teman-teman pelayanan pun saling-saling bertengkar. Kenapa? Karena tidak menjaga hati. Menjaga hati ini merupakan tugas yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Ya, Tuhan nggak suruh kita jaga istri kita, nggak suruh kita jaga anak kita, nggak suruh kita jaga bisnis kita, tidak. Kalau kita baca, kalau jujur, 99,99% itu Tuhan yang jaga. Sebab kalau suami kita keluar dari pintu rumah kita, keluar dari pagar rumah kita, maka istri sudah nggak bisa jaga suaminya. Ketika istri keluar dari pintu rumah, suami nggak bisa jaga. Ketika anak-anak pergi sekolah pagi jam 7, pulangnya sore hari jam 4, orang tua nggak bisa jaga. Jadi sesungguhnya jujur, yang paling banyak menjaga kita ini adalah Tuhan. Amin. Tapi Tuhan minta, Tuhan mau, kita punya satu tugas, yaitu menjaga hati. Dan banyak kali kita gagal dalam menjaga hati kita. Kenapa kita gagal dalam menjaga hati kita? Ada beberapa poin. Yang pertama, karena hati itu sumber kejahatan. Ya, Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya harus sadar bahwa hati itu sumber kejahatan. Dari Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-19. Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi hati ini sumber kejahatan. Jadi kalau kita nggak jaga hati kita, maka akan jadi sumber kejahatan. Dari situ terpancar kehidupan atau terpancar kejahatan. Tergantung apakah kita jaga hati atau tidak. Kalau kita tidak menjaga hati, maka hati kita adalah sumber kejahatan. Dan segala macam tindak kejahatan seperti membunuh, merampok, mencuri, menipu, memerkosa, sebagainya itu berawal dari niat yang ada dalam hati si pelaku. Itu mulai dari dalam hati dulu, saudara. Kemudian merefleksikan itu dalam tindakan. Ya. Dan ini sungguh sangat mengerikan sekali jika hati kita tidak dijaga atau dipelihara dengan baik. Ketika Bapak Ibu dan saya menjaga hati, memelihara dengan baik, bagaimana cara menjaganya? Ya isi hati kita dengan firman. Mau ditegur, mau dididik, mau diproses. Kata disciple itu kan kemudian kita dapat kata disiplin. Ya, kita harus mendisiplinkan hidup kita, menjaga hati kita, supaya hati kita ini hanya tertuju untuk Tuhan. Dan ketika hati kita ini tertuju untuk Tuhan, maka saya percaya bahwa hati kita terpelihara dengan baik. Tapi kalau kita tidak mau untuk dididik, tidak mau untuk mendengar firman, tidak mau untuk merespon di firman, saya percaya hati kita menjadi sumber kejahatan. Kalau hati kita menjadi sumber kejahatan, maka itu masalah, bencana bagi hidup saudara, hidup keluarga saudara. Salah satu saja, Alkitab katakan bahwa istri yang cerewet itu seperti tiris yang jatuh di atas batu terus-menerus. Itu kata Salomo. Nggak mau diam, saudara. Karena nggak mau jaga hatinya. Ya, tetesan air yang terus jatuh ke atas batu, lama-lama akan pecahkan batu itu. Air itu lembut, jatuh di atas kulit saudara, nggak rasa sakit. Tapi kalau jatuh terus ke atas batu, dia bisa membelah batu itu. Hal yang kedua, hati dapat menjadi degil, saudara. Kalau kita perhatikan di Markus pasal yang ke-6, ayat 52. Markus pasal yang ke-6, ayat 52. Markus 6, ayat 52. Ia tidak dapat mengadakan, ia naik. Sebab sesudah peristiwa roti itu,
mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Ya, lihat yang ngomong ini Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa hati murid-muridnya tetap degil. Mereka masih belum percaya ketika Yesus memberi makan 5.000 orang dengan bekal seorang anak laki-laki, 5 roti 2 ikan. Hati mereka masih degil. Apa itu degil? Degil itu adalah kata sebenarnya, arti sebenarnya itu sebenarnya arti yang mengerikan, sangat mengerikan. Karena bahasa Yunani yang dipakai di sini adalah porosis. Kata degil itu dipakai bahasa Yunani P-O-R-O-S-I-S, porosis. Ya. Porosis itu berasal dari akar kata yang namanya poros. Artinya semacam batu yang kerasnya luar biasa. Jadi hati yang degil itu hati yang kerasnya luar biasa. Hati yang porosis. Ya. Hati yang tertutupi oleh sesuatu yang tebal. Entah itu lumut, entah itu sesuatu yang tebal sehingga sangat keras. Ya, dia mengeras dan tidak kunjung paham. Saudara pernah ketemu dengan orang seperti itu? Dinasehati berkali-kali, tapi tetap melakukan hal yang sama. Ya, didoain berkali-kali, tapi tidak mau berubah sama sekali. Tidak mau membuka hati. Itu namanya hati yang degil. Hati yang porosis, hati yang keras. Hati yang bukan cuma keras, tapi keras luar biasa. Orang biasa kalau katakan kepala batu, ya kepala batu, tapi diukur dulu batu yang mana. Ya, tapi ini porosis ini adalah hati yang keras luar biasa, yang mengeras, yang menutupi sesuatu dengan sesuatu yang tidak bisa diketahui oleh orang lain, sehingga hidupnya itu berantakan, saudara. Hidupnya itu tidak terbuka dengan Tuhan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata degil itu berarti tidak mau menuruti nasihat orang. Jadi orang yang termasuk dalam kategori hatinya degil itu adalah orang yang tidak mau dinasehati. Saudara pernah mungkin berkali-kali ketemu dengan orang seperti ini, dinasehati tidak mau mendengarkan, ya, didengar khotbah pun tidak mau berubah, tidak mau menuruti nasihat orang lain, dan orang ini tetap keras kepala atau berkepala batu. Kalau kita dapati orang ini, maka kita tahu bahwa orang ini tidak bisa menjaga hatinya. Hatinya degil, hatinya poros, hatinya porosis. Hatinya keras seperti batu, kerasnya luar biasa. Dan tandanya adalah tidak mau mendengarkan nasihat orang lain. Pertobatan itu adalah change your mind, change your heart. Perubahan pola pikir dan perubahan sikap hati. Jadi orang yang bertobat itu, hal yang paling lumrah yang bisa dilihat daripada dia itu adalah hatinya mudah berubah. Hatinya mudah tersentuh ketika dia tahu dia salah dan ditegur orang lain. Dia mudah nangis, dia mudah bertobat. Pikirannya itu mudah berubah. Karena ketika dia salah, ketika ada yang tegur dia, dia mau memperbaiki kesalahannya. Sehingga dari kesalahan yang dia lakukan, lama-lama dia jadi pintar. Dia jadi jago melakukannya, bisa melakukannya dengan baik, dan bisa jadi contoh bagi banyak orang. Jadi ketika Bapak, Ibu, dan saya tidak dapat menjaga hati, maka hati itu sumber kejahatan. Yang kedua, hati itu akan menjadi degil. Karena itu jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Kegagalan dalam menjaga hati ini akan buat masalah bukan cuma untuk diri Bapak Ibu, tapi akan buat masalah dalam keluarga. Akan buat masalah dalam pelayanan, akan buat masalah di dalam bisnis, dalam pekerjaan, akan buat masalah di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Karena tidak dapat menjaga hatinya. Dan hal yang ketiga, Bapak Ibu, hal yang ketiga, semua ucapan mulut, jadi apapun yang terucap di mulut orang, itu semua berasal dari hati. Ada orang yang saya konseling, dan dia berkata, Pak Gembala, apa yang keluar dari mulut saya, apa yang saya katakan di mulut, lain di hati. Saya katakan nggak ada ayatnya. Ya, nggak ada ayat yang kamu ngomong itu. Sebab firman Tuhan berkata, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Kalau hati benar, yang keluar dari mulut pasti benar. Sebaliknya, apabila kalau hati kita dalam keadaan keruh, dalam keadaan marah, pasti yang keluar dari mulut kita adalah hal-hal yang marah, hal-hal yang negatif, hal-hal yang nggak benar.
Matius pasal 12 ayat 34 dan 35. Ya. Jadi nanti kalau ada yang ngomong terus bilang mulutku lain hatinya lain, ini ayatnya. Ya. Matius 12 ayat 34 35, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik, sedangkan orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbenderahannya yang baik. Dan orang-orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Jadi dari Matius pasal 12, 34, 35, Tuhan berkata bahwa hati kita itu seperti bendahara, saudara. Apakah saudara dan saya bisa dipercaya Tuhan sebagai bendahara? Orang yang bisa menjadi bendahara Tuhan itu adalah orang yang bisa menjaga hati. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, orang yang bisa menjadi bendahara Tuhan itu adalah orang yang bisa menjaga hati. Jadi kalau kita gagal menjaga hati, maka kita gagal untuk dipercaya menjadi bendaharanya Tuhan. Alkitab berkata, percayakanlah ini kepada orang yang dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya itu bukan karena pendidikannya tinggi, belum tentu. Pendidikannya tinggi, tapi kalau tidak menjaga hati, mudah tersinggung, mudah marah, hatinya keruh. Perkataan-perkataannya adalah perkataan-perkataan yang bukan sesuai firman Tuhan, tidak membangun orang lain. Ya, Tuhan berkata bahwa orang ini tidak dapat menjaga hatinya. Tapi orang yang bisa menjaga hatinya, dia jadi di hadapan Tuhan, dia akan dipercayakan menjadi bendaharanya Tuhan. Dan ketika Bapak Ibu dan saya bisa jaga hati, dan setiap hari kan kita bawa hati kita kemana-mana, ya setiap hari bahwa kekristenan itu adalah ilmu hati. Bagaimana kita bisa jaga hidup kita, hati kita, sehingga hati kita tidak tercemar oleh hal-hal yang datang kepada kita yang menyelimuti kita. Tapi kita berdiri sigap menjaga hati karena kita mau dari hati kita terpancar kehidupan. Hati itu ibarat kanvas yang akan terbentuk sebuah corak, sebuah gambar sesuai dengan cat yang disapukan di atasnya. Jadi kalau Bapak Ibu bergaul pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik menurut 1 Korintus 15 ayat 33. Karena itu bergaulah dengan orang-orang yang benar supaya sapuan-sapuan yang baik benar itu ada pada hidup kita. Kalau kita malas doa, bergaul dengan orang yang rajin doa, maka saya percaya bahwa hidup kita akan mulai rajin doa. Kalau kita mulai bergaul dengan orang yang rajin ibadah, kita yang malas ibadah akan rajin ibadah. Kalau kita bergaul dengan orang yang pelit medit, maka kita juga akan pelit medit. Kalau kita bergaul dengan orang yang murah hati, kita akan murah hati. Kalau kita, dengan siapa Anda bergaul? Hidup saudara dan saya akan dilihat dari dengan siapa Anda bergaul. Kalau Anda bergaul dengan Tuhan, Anda bergaul dengan anak-anak Tuhan yang membangun imanmu, maka Anda akan dibangun, Anda akan dikuatkan. Jangan bergaul dengan orang yang rohaninya di bawah saudara. Bergaulah dengan orang yang rohaninya sama dengan Anda atau di atas Anda, supaya Anda dan saya bisa jaga hati, bisa ditegur, bisa dinasihati, Anda belajar sesuatu, dapat sesuatu. Karena hati itu kan ibarat saya like kanvas, yang akan terbentuk coraknya ketika sesuatu cat disapukan di atasnya. Maka orang akan melihat apa warnamu, apa yang Anda bawa, warna kerajaan Allah, atau warna kedaginganmu, atau warna daripada tipu daya setan. Warna itu bisa dilihat dari perkataan, merefleksikan dari perkataan dan dari tindakan kita. Karena itu kalau kita mulai menjaga hati dengan baik, maka dari hati akan terpancar kehidupan. Tapi kalau kita tidak bisa menjaga hati dengan baik, hati sumber kejahatan. Karena itu kita perlu menjaganya. Hati dapat menjadi degil, menjadi porosis, menjadi poros, menjadi kerasnya luar biasa, tertutupi sesuatu yang tebal, mengeras dan tidak kunjung padat, tidak mau meresponi akan nasihat orang lain. Ini orang ini akan bermasalah bagi dirinya, dan akan bermasalah bagi orang lain. Dan ingat bahwa semua ucapan kita mewakili hati kita. Karena itu jaga perkataan saudara, jaga hati saudara, supaya jadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Ya, shalom. Mari kita Shalom, sama-sama hati. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau menjaga hati kami Tuhan, biar Roh Kudus terus menolong kami untuk menjaga hati sehingga kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu. Dan kalau saat berkati Tuhan, Pastor Luther yang sudah membagikan firman dan keluarganya, juga seluruh penggembalaan CKF.
semua diberkati Tuhan dan aman dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Dan terus Kau pakai pastor terlebih lagi untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Bapak, kalau sebentar kami mau memberikan persembahan kami Tuhan, tolong kami untuk memberikan yang terbaik supaya kami pun boleh menjadi pengelola yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah semua taburan ini boleh menjadi alat untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan, memberkati jiwa-jiwa. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus berkati.